Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di materi baru yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi hari ini mau akan menjelaskan bagian-bagian yang cukup penting. Untuk bagian-bagian uraian nanti kalian pelajari di modul yang akan Ibu berikan di pertemuan classroom-nya ya. Jadi kita lihat yang pertama di sini ada sistem penyusun darah. Jadi darah itu terbagi dua komponen sebenarnya, ada yang padat, ada yang cair. Tapi di sini Ibu akan lebih menguraikannya menjadi 4 komponen. Bagian yang pertama penyusun darah itu adalah plasma darah. Plasma darah itu bagian cairannya. Jadi plasma darah itu adalah bagian cairan darah. Fungsinya itu nanti banyak ya, jadi silakan dibaca. Untuk lebih spesifik, fungsinya itu bisa membantu untuk membuang hasil metabolisme di tubuh ya. Jadi sel itu melakukan metabolisme, kemudian sisa-sisa metabolismenya itu akan dibuang larut dalam plasma darah. Yang berikutnya, ini adalah bagian sel darah. Eritrosit, leukosit, trombosit itu masuk dalam sel darah ya. Jadi sel darah itu dia padat. Eritrosit yang pertama, nama lainnya itu kalau kalian familiar lebih dengar itu sel darah merah. Tapi kita biasakan menyebutnya itu eritrosit. Jadi eritrosit itu adalah sel darah merah. Fungsinya pasti tahu kan, dia mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada leukosit. Leukosit kalau biasa kita sebut itu sel darah putih. Nah ini juga pasti sudah sering sekali didengar fungsinya itu apa. Jadi leukosit itu fungsinya untuk imunitas, kekebalan tubuh. Macam-macam ya, leukosit itu ada beberapa macam, ini nanti kalian baca juga. Berikutnya komponen yang berikutnya itu adalah trombosit. Trombosit itu nama yang biasa kita dengar itu adalah keping darah. Fungsi utamanya untuk pembekuan darah. Nah jadi tugas kalian silakan dibaca fungsinya, kemudian definisi segala macam ya, itu bisa dibaca di modulnya, nanti dipelajari. Bu akan lanjutkan untuk ke materi mekanisme pembekuan darah. Jadi ini harus tahu ya, karena ada prosesnya. Bagaimana terjadi luka di kulit, kemudian tiba-tiba dalam hitungan 5 menit saja darahnya itu membeku. Untuk luka yang kecil ya. Jadi untuk luka yang kecil itu kalau dia terjadi luka di kulit, dalam hitungan 5 menit saja lukanya nanti akan berhenti darahnya ya. Kita lihat bagaimana mekanismenya. Di sini ya, kalau kita ibaratkan ini adalah permukaan kulit ya. Ini permukaan kulit. Pastinya di bagian dalam kulit itu banyak sekali pembuluh darah. Ini ada pembuluh darahnya. Kita ibaratkan tiba-tiba terjadi luka. Jadi di bagian kulit ini ada luka. Ketika dia ada luka, otomatis pembuluh darah ini terputus. Jadi pembuluh darah di bagian dalam kulit itu akan terputus. Nah, ketika pembuluh darah, Ibu perbesar, pembuluh darah itu seperti saluran ya. Di sini ada darahnya. Ketika dia terluka, pastinya darah akan keluar. Nah, nih, trombosit ada di dalam pembuluh darah. Trombosit ini ada di dalam pembuluh darah. Ketika bagian kulit terluka, trombositnya akan keluar dari pembuluh darah. Nah, di bagian luka, kulit itu permukaannya kasar. Jadi ketika dia luka, kulit ini bagian ini kasar ya. Jadi permukaannya tuh kasar sekali. Karena bersentuhan dengan permukaan yang kasar, trombositnya ini pecah. Ketika trombositnya pecah, trombosit akan mengeluarkan enzim. Nama enzimnya itu trombokinase. Ada nama lainnya itu tromboplastin. Jadi tromboplastin itu nama lain dari enzim trombokinase. Berikutnya, enzim trombokinase itu akan dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium mengubah protein yang ada, nih protein protrombin menjadi, diperhatikan tanda panahnya ya. Jadi enzim trombokinase, ini tanda panahnya ke sini. Enzim trombokinase mengubah protein protrombin menjadi trombin. Sampai di sini. Kemudian trombin, ini lihat tanda panahnya, akan mengubah fibrinogen sama protein juga. Fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Jadi ketika dia di sini sudah terluka, ketika terbentuk benang-benang fibrin, di sini terbentuk benang, di sini terbentuk benang. Nah, darah tadi tidak akan menetes. Jadi luka akan tertutup. Jadi setelah terbentuk benang-benang fibrin, luka akan menutup. Otomatis kalau di sini lukanya menutup, darah tidak akan keluar. Jadi
benang ya, seperti jala. Dia yang menutupi bagian luka tadi yang terbuka sehingga darah tidak akan menetes lagi. Nah, itu proses pembekuan darah. Berikutnya ada materi yang mungkin agak sulit dipahami ya. Ini tentang penggolongan darah. Ada definisi yang harus kalian pahami. Untuk penggolongan darah itu kita pakai sistem ABU. Ini yang paling umum sekali. Siapa yang memperkenalkan sistem ABU? Itu ada Karl Landsteiner ya. Jadi Karl Landsteiner ini adalah orang yang mempopulerkan ya. Dia mempopulerkan sistem penggolongan darah ABU. Bagaimana cara menentukan ya orang itu bergolongan darah A, B, O atau mungkin AB ya. Itu yang harus tahu. Nah, di dalam penggolongan darah itu ada istilah agglutinogen dan agglutinin. Ini harus tahu dulu definisinya. Oke. Agglutinogen itu adalah unsur yang terdapat di eritrosit. Jadi unsur yang terdapat di eritrosit. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan golongan darah. Golongan darah itu ditunjukkan oleh adanya agglutinogen A atau B. Berikutnya ada agglutinin. Agglutinin itu adalah ya bagian unsur yang terdapat di plasma darah. Jadi di bagian plasma darahnya, di bagian cairan, agglutinin yang bisa menggumpalkan agglutinogen. Bagaimana cara menentukannya? Jika golongan darah A sudah pasti agglutinogennya juga A. Untuk agglutininnya kita pakai alfa beta. Jadi kalau dia golongan darah A, agglutininnya pasti beta. Kemudian kalau dia golongan darah B, agglutinogennya pasti B. Karena agglutinogen itu menunjukkan golongan darah. Kalau dia B, agglutinogennya pasti B. Agglutininnya dia alfa. Jadi kalau agglutinogen B ketemu dengan agglutinin alfa. Untuk golongan darah AB, kita lihat dia punya A, dia punya B. Jadi agglutinogennya ada dua, agglutinogen A dan agglutinogen B. Agglutininnya dia tidak punya. Jadi tidak ada agglutinin untuk golongan darah AB. Untuk golongan darah O, kita lihat dia tidak punya unsur A dan B. Dia tidak punya agglutinogen A dan B. Golongan darah O. Makanya di sini di kolom agglutinogennya golongan darah O tidak punya agglutinogen A dan agglutinogen B. Untuk agglutininnya dia punya semua. Ada alfa, ada beta. Oke, ini penjelasan singkat untuk penggolongan darah. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di modulnya dan di pertemuan classroom-nya. Ibu akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.